Saudariku, tarik napasmu perlahan dan dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini hari ini. Di antara ribuan video lain, di antara jutaan suara di internet, di antara semua hal yang bisa saja kamu klik, kamu ada di sini. Dan mungkin kamu tidak tahu kenapa. Mungkin kamu hanya merasa penasaran. Mungkin kamu merasa lelah. Mungkin kamu bahkan sedang menangis sebelum menekan tombol ini. Tapi dengarkan baik-baik. Ada alasan kenapa pesan ini sampai kepadamu. Karena Tuhan tahu kapan hatimu mulai melemah. Tuhan tahu kapan pikiranmu mulai dipenuhi keraguan. Tuhan tahu kapan kamu mulai merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Kamu mungkin tersenyum di luar, tapi di dalam, kamu sedang berjuang. Berjuang dengan ketakutan. Berjuang dengan rasa tidak cukup. Berjuang dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Kapan hidupku berubah? Kenapa doaku belum dijawab? Apakah Tuhan benar-benar mendengarku? Saudariku, Tuhan melihat air mata yang tidak pernah kamu tunjukkan pada siapapun. Dia mendengar doa yang hanya kamu bisikan dalam diam. Dia tahu tentang malam-malam ketika kamu tidak bisa tidur. Tentang kecemasan yang tiba-tiba datang tanpa alasan jelas. Tentang rasa lelah yang bukan hanya fisik, tapi juga hati. Dan justru di saat seperti itu, Dia mengarahkanmu ke sini. Karena sebelum kamu menyerah, sebelum kamu mengambil keputusan yang salah karena emosi, sebelum kamu berhenti berharap, Tuhan ingin berbicara. Dan mungkin suaranya datang melalui video ini. Bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam rencana Tuhan. Setiap pertemuan, setiap momen, setiap pesan, semua sudah diatur. Mungkin hari ini kamu merasa tidak dipilih, tidak dihargai, tidak diperhatikan. Tapi kenyataannya, kamu sedang diperhatikan oleh surga. Kamu berharga. Bukan karena pencapaianmu. Bukan karena pengakuan orang lain. Bukan karena validasi dunia. Kamu berharga karena Tuhan menciptakanmu dengan tujuan. Dan tujuan itu belum selesai. Walaupun sekarang kamu merasa tertinggal. Walaupun kamu melihat orang lain melangkah lebih cepat. Walaupun kamu merasa hidupmu berjalan lambat. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Dia bekerja dengan presisi. Mungkin yang sedang Dia lakukan sekarang bukan mengubah situasimu, tapi membentuk hatimu. Karena sebelum berkat besar datang, hati harus siap menampungnya. Sebelum pintu besar terbuka, karakter harus cukup kuat untuk melewatinya. Saudariku, jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih sensitif dari biasanya, lebih mudah menangis, lebih mudah merasa lelah, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa jiwamu sedang diproses. Dan proses itu tidak nyaman. Seperti emas yang dimurnikan oleh api. Seperti tanah yang dibajak sebelum ditanami. Sakit, tapi perlu. Mungkin kamu sedang berada di fase di mana semuanya terasa gelap. Tidak ada arah. Tidak ada kepastian. Tidak ada jaminan. Tapi justru dalam gelap itulah iman bertumbuh. Karena iman tidak lahir dari apa yang terlihat. Iman lahir dari keputusan untuk percaya, walau belum melihat hasilnya. Dan hari ini, sebelum kamu melanjutkan aktivitasmu, sebelum kamu kembali menghadapi dunia, Tuhan ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian.
Jika kamu masih di sini mendengarkan sampai detik ini, itu karena ada sesuatu dalam hatimu yang masih berharap. Dan harapan sekecil apapun cukup untuk memulai keajaiban. Ini baru permulaan. Karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang selama ini kamu simpan dalam diam. Saudariku, ada sesuatu yang jarang orang ceritakan tentang perjalanan iman. Bahwa seringkali, sebelum mukjizat datang, hidup terasa semakin berat. Mungkin kamu pernah berpikir bahwa semakin dekat dengan Tuhan, hidup akan semakin mudah. Tapi kenyataannya sering berbeda. Kadang, justru semakin kamu berdoa, semakin banyak ujian datang. Dan itu membuat banyak orang mulai ragu. Kok hidupku tidak membaik? Kenapa masalahku tidak hilang? Apakah Tuhan masih mendengarku? Tapi dengarkan ini dengan hati yang tenang. Tuhan tidak selalu menghapus masalah. Kadang Dia memberikan kekuatan untuk melewati masalah. Karena hidup bukan hanya tentang menghindari badai, tapi belajar tetap berdiri di tengah badai. Mungkin kamu sedang berada dalam masa penantian, menunggu jawaban doa, menunggu kejelasan hubungan, menunggu pekerjaan yang lebih baik, menunggu kesehatan membaik, menunggu masa depan yang lebih pasti. Dan penantian itu bisa terasa sangat panjang, terutama bagi seorang wanita yang memiliki hati yang dalam. Kamu memikirkan banyak hal sekaligus. Kamu memikirkan keluarga. Kamu memikirkan orang yang kamu cintai. Kamu memikirkan masa depan anak-anakmu nanti, bahkan jika kamu belum memilikinya. Kamu membawa banyak tanggung jawab dalam hati. Dan kadang kamu merasa lelah menjadi kuat setiap saat. Saudariku, kamu tidak harus selalu kuat. Tuhan tidak menciptakanmu untuk menjadi sempurna. Dia menciptakanmu untuk menjadi manusia yang bergantung kepadanya. Ada kekuatan dalam kerentanan. Ada kekuatan dalam doa sederhana yang hanya berbunyi, "Tuhan, aku tidak sanggup, tapi aku percaya kepada MU." Itu doa yang sangat kuat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari kata-kata yang sempurna. Dia mencari hati yang jujur. Mungkin kamu pernah merasa Tuhan diam. Ketika kamu berdoa, ketika kamu menangis, ketika kamu memohon tanda, tapi tidak ada jawaban langsung. Dan di saat seperti itu, pikiran manusia mulai dipenuhi ketakutan. Kemungkinan terburuk. Bagaimana jika semuanya gagal? Bagaimana jika aku tidak pernah bahagia? Tapi dengarkan ini. Tuhan tidak bekerja berdasarkan ketakutanmu. Dia bekerja berdasarkan rencana kasih-Nya. Dan rencana itu sering berjalan jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Mungkin kamu hanya melihat satu jalan tertutup, tapi Tuhan melihat banyak jalan lain yang sedang disiapkan. Mungkin kamu hanya melihat satu kegagalan, tapi Tuhan melihat pembelajaran yang akan membuatmu lebih kuat. Karena kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Saudariku, ada masa dalam hidupmu ketika kamu akan melihat kembali hari-hari ini. Dan kamu akan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa Tuhan membawaku melalui ini." Tapi saat ini, kamu masih berada di tengah proses. Dan proses memang terasa tidak nyaman. Seperti malam yang terasa sangat panjang sebelum matahari terbit. Tapi matahari tetap akan datang. Dan harapan tetap hidup, bahkan ketika kamu merasa hampir kehilangan semuanya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Tentang tanda bahwa Tuhan sebenarnya sedang bekerja dalam hidupmu, bahkan ketika kamu merasa hidupmu tidak berubah.
Tetaplah di sini, karena pesan ini belum selesai. Saudariku, ada satu hal yang sering terjadi ketika Tuhan sedang bekerja dalam hidup seseorang. Hal itu bukan kebisingan, melainkan keheningan. Karena banyak orang mengira Tuhan hanya bekerja melalui mukjizat besar, melalui kesembuhan instan, melalui perubahan hidup yang datang tiba-tiba. Tapi seringkali, Tuhan bekerja secara perlahan, sangat perlahan, hampir tidak terlihat. Seperti air yang menetes sedikit demi sedikit, tetapi akhirnya bisa mengikis batu keras. Mungkin saat ini kamu merasa hidupmu tidak berubah. Kamu berdoa, kamu berusaha, kamu tetap bertahan, tapi situasi seolah sama saja. Dan itu bisa membuat hati manusia mulai lelah berharap. Karena berharap tanpa melihat hasil adalah ujian yang sangat berat. Tapi saudariku, jangan ukur pekerjaan Tuhan hanya dari apa yang terlihat. Karena Tuhan juga bekerja dalam hatimu. Mungkin kamu tidak melihat perubahan di luar, tapi mungkin Tuhan sedang mengubah cara kamu melihat hidup, mengubah cara kamu menghadapi masalah, mengubah cara kamu menghadapi rasa sakit, mengubah cara kamu mencintai dan memaafkan. Dan perubahan dalam hati adalah perubahan yang paling kekal. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa lebih sensitif terhadap kata-kata orang, lebih mudah tersinggung, lebih mudah terluka. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu sedang dilembutkan. Tuhan kadang mengizinkan pengalaman yang menyakitkan untuk menghilangkan kekerasan dalam hati manusia, supaya kita bisa menjadi lebih penuh kasih. Saudariku, mungkin kamu pernah kehilangan sesuatu yang kamu anggap penting. Hubungan, kepercayaan, kesempatan, atau bahkan orang yang kamu cintai. Dan kehilangan itu terasa seperti dunia runtuh. Tapi dengarkan ini dengan sangat hati-hati. Tuhan tidak pernah membiarkan sesuatu hilang tanpa tujuan. Kadang Dia menutup satu pintu untuk menyelamatkanmu dari bahaya yang tidak kamu lihat. Kadang Dia mengizinkan akhir karena Dia sedang mempersiapkan awal yang baru. Dan awal yang baru sering terasa menakutkan, karena manusia lebih nyaman dengan yang familiar, walaupun tidak baik untuk mereka. Tapi Tuhan melihat masa depanmu, bukan hanya masa lalumu. Dia melihat siapa kamu bisa menjadi, bukan hanya siapa kamu hari ini. Dan mungkin hari ini kamu merasa hidupmu tertunda. Karir yang belum stabil, hubungan yang belum jelas, mimpi yang belum tercapai. Tapi penundaan tidak selalu berarti penolakan. Kadang penundaan adalah perlindungan. Seperti seorang ibu yang menahan anaknya agar tidak berlari ke jalan yang berbahaya. Kasih Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Dia tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Dan sekarang dengarkan ini. Jika kamu masih bertahan sampai hari ini, jika kamu masih berdoa walaupun lelah, jika kamu masih percaya walaupun ragu, itu adalah tanda bahwa imanmu masih hidup. Dan iman yang hidup selalu membawa harapan, bahkan harapan kecil, seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Kamu mungkin belum melihat akhir cerita hidupmu, tapi kamu masih berjalan. Dan itu sudah kemenangan kecil. Karena banyak orang menyerah sebelum melihat mukjizat mereka sendiri. Jangan menjadi salah satu dari mereka. Tetap berjalan. Tetap berdoa. Tetap percaya. Karena Tuhan tidak selesai dengan hidupmu. Dan bagian terakhir,
akan berbicara tentang keputusan yang paling penting. Keputusan yang bisa mengubah arah hidupmu mulai hari ini. Tetap di sini. Karena pesan ini mendekati akhir dan mungkin juga mendekati jawaban yang kamu tunggu. Saudariku, sekarang kita sampai pada bagian paling penting dari pesan ini. Karena semua yang sudah kamu dengar mengarah pada satu pertanyaan sederhana. Apa yang akan kamu lakukan dengan imanmu hari ini? Kamu tidak perlu memiliki jawaban sempurna. Kamu tidak perlu memahami semua rencana Tuhan. Kamu hanya perlu mengambil langkah kecil dalam kepercayaan. Karena hidup bersama Tuhan bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang memilih percaya walaupun hati masih ragu. Mungkin kamu datang ke video ini karena merasa lelah. Mungkin kamu datang karena hampir menyerah. Mungkin kamu datang karena kamu mencari tanda bahwa hidupmu masih memiliki harapan. Dan jika itu benar, maka dengarkan ini dengan sangat pelan. Kamu belum terlambat. Tidak ada usia yang terlambat untuk memulai kembali. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk ditebus. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Mungkin tidak dengan cara yang kamu harapkan, tapi selalu dengan cara yang terbaik untuk masa depanmu. Saudariku, jika kamu pernah merasa tidak cukup baik, ingatlah bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna. Dia memanggil orang yang mau berubah. Jika kamu pernah merasa gagal, ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir dari cerita. Seringkali, itu adalah awal dari bab baru yang lebih indah. Dan mungkin hari ini adalah awal itu untukmu. Aku ingin kamu melakukan sesuatu sekarang. Letakkan tanganmu di dada. Rasakan detak jantungmu. Itu adalah bukti bahwa kamu masih hidup. Masih memiliki kesempatan. Masih memiliki harapan. Dan selama masih ada napas dalam tubuhmu, Tuhan belum selesai denganmu. Mungkin kamu tidak akan melihat perubahan besar besok atau minggu depan. Tapi perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil. Keputusan untuk tetap percaya. Keputusan untuk tetap berdoa. Keputusan untuk tetap berjalan walau pelan. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Tulis di komentar. Aku memilih untuk percaya. Bukan untuk orang lain, tapi sebagai deklarasi imanmu kepada Tuhan. Dan jika kamu ingin terus menerima pesan penguatan seperti ini, ikuti channel ini sekarang. Karena mungkin pesan berikutnya adalah jawaban yang kamu tunggu selama ini. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang hampir putus asa. Karena mungkin, lewat kamu, Tuhan ingin menguatkan hidup mereka. Saudariku, ingat ini sebelum kamu menutup video ini. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini hari ini. Tuhan melihatmu. Tuhan mendengarmu. Dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tetap percaya. Tetap berharap. Tetap berjalan. Karena mukjizatmu mungkin sudah lebih dekat dari yang kamu pikirkan. Jika pesan ini benar-benar menyentuh hatimu hari ini, jangan diam saja. Aku ingin kamu melakukan 3 hal sekarang. Pertama, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena mungkin, video berikutnya adalah pesan yang Tuhan siapkan khusus untuk hidupmu. Kedua, tinggalkan komentar sekarang. Aku percaya rencana Tuhan untukmu. Karena saat kamu menulis itu, kamu sedang menyatakan imanmu secara nyata. Dan ketiga,
Bagikan video ini minimal kepada satu orang yang sedang hampir menyerah. Seseorang di keluargamu, temanmu, atau siapa saja yang sedang membutuhkan harapan hari ini. Karena kamu tidak pernah tahu, lewat satu share kecil darimu, Tuhan bisa menguatkan hidup seseorang yang sedang hancur. Ingat ini sebelum kamu menutup video. Kamu tidak menonton ini secara kebetulan. Tuhan melihatmu. Tuhan mendengarmu. Dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tetap percaya. Tetap berharap. Tetap bertahan. Dan kita akan bertemu lagi di pesan berikutnya.